Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah Bapak-bapak sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, terlebih dulu kita sampaikan perintah keluarga ataupun surat-surat yang masuk pada minggu ini. Alhamdulillah untuk minggu ini tidak ada keluarga kita yang meninggal dunia, baik di kampung maupun di Balikpapan. Dan walaupun ada satu surat yang masuk, yaitu berasal dari keluarga besar almarhum Syaukani Ilyas Datuk Pendukur Tuan, yang isinya mohon maaf dan minta doa untuk Ibunda Hajah Rosni binti Muhammad Said Jambak Medir, di mana beliau sekarang ini dalam keadaan sakit, lagi dirawat di rumah sakit Bradangata Jambi. Jadi pada kesempatan ini ahli waris anak-anak beliau yaitu Riki, Wandi, Nevi dan Andi bermohon kepada jamaah semuanya untuk memaafkan ibunya kalau ada perkataan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang beliau lakukan. Jadi beliau anak-anaknya memohon maaf kepada kita semua. Baik. Dan juga keluarga mohon doa kepada jemaah sekalian untuk kesembuhan ibunya, yaitu Ibu Rosni dan Jambak Medir. Seterusnya laporan infak Jumat kita minggu yang lalu, tanggal 15 bulan 11 untuk masjid berjumlah Rp799.500, untuk anak yatim Rp1.257.500, dan untuk MDA berjumlah Rp385.500. Jadi total semua Rp2.242.500. Baiklah. Adapun yang akan bertindak aktif pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Markos Abu Abdirrahman dari Payakumbuh. Waktu sholat masuk jam 12:07. Yang akan bertindak selaku muadzin adalah saudara Endi. Jadi dari itu kami himbau kepada saudara-saudara kami yang masih berada di rumah ataupun di luar, marilah dengan segera untuk masuk ke dalam masjid, karena lebih kurang 2 menit lagi waktu Jumat akan dimulai. Dan kepada anak-anak kami, marilah kita menjaga ketenangan selama pelaksanaan sholat Jumat. Demikianlah pemberitahuan. Kalau ada salah jangan mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Ya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sampai detik ini, yang mana ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman. Ma'asyiral muslimin, nikmat inilah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Namun Allah tidak berkehendak memberikan kepada ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nikmat inilah yang didambakan oleh Nabi Nuh alaihissalam terhadap putranya. Namun Allah pun tidak berkehendak memberikan kepada putranya Nabi Nuh. Nikmat inilah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir kepada pamannya. Namun Allah tidak berkehendak memberikannya. Bagaimana ini bukan merupakan sebuah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah berikan itu kepada kita tanpa kita memintanya. Maka segala puji atas Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, nikmat yang paling besar yang sampai detik ini masih Allah berikan kepada kita. Dan segala puji atas Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak jumlahnya yang tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda tercinta Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ayat takwa yang kita bacakan di awal tadi, maka khatib juga berwasiat kepada diri dan kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berbagai macam definisi para ulama kita terhadap takwa. Akan tetapi dari semua definisi yang ada, semuanya mengarah kepada satu titik, yaitu engkau kerjakan perintah dan engkau tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, sejauh mana kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan lari dari larangan Allah Subhanahu wa taala,
sejauh itu dari tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami berwasiat kepada diri dan kepada kaum muslimin senantiasa tingkatkan ketakwaan kita dengan mengerjakan, menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larilah, menjauhlah dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai wasiat, nasihat bagi kita bersama, maka khatib akan membawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan tijarah yang mana perdagangan itu tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, perdagangan itu adalah kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjuang berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita pahami dan ketahui bersama, bahwa kita hidup di dunia ini sebagai jembatan untuk kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah di dunia ini perdagangan dengan Allah, dengan perdagangan yang baik dan menguntungkan, yang akan membuat kita selamat di negeri di mana tempat kita selama-lamanya. Maka perdagangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berdasarkan ayat di atas akan kita sampaikan 3 poin saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk mengumpulkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu diperhatikan oleh seorang mukmin ketika berdagang, yang pertama adalah modal dalam perdagangan. Miliki modal dan jaga modal tersebut. Seseorang apabila tidak memiliki modal dalam perdagangan, dia tidak bisa berdagang. Maka modal perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini modal kita di dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak punya dua ini, kita tidak bisa berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan yang dimaksud adalah amal kebaikan, amal-amal saleh yang kita lakukan. Sebagaimana ayat mengatakan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta, dengan jiwa, dengan diri kita. Apa yang bisa diperbuat oleh harta kita? Infakkan namanya, sedekahkan namanya, wakafkan namanya, atau yang wajib dari zakat. Dengan diri kita
kita, apa yang bisa kita dagangkan dengan Allah, dengan diri kita. Salat kan namanya, puasa kan namanya. Berdaganglah dengan Allah dengan semua itu. Juallah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membelinya kalau kita punya modal ini. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang akan membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan harta mereka. Maka tak kala kita ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita punya modal dalam berdagang, yaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada bahasa yang mudah kita pahami, yang sudah kita sama-sama ketahui, yaitu kalian punya dua modal dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai syarat diterimanya amal. Tu'minuna billah, kalian percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka ikhlaskan semua amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah dalam peribadatan. Serahkan segala bentuk amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuli, dan kalian yakin percaya bahwa Allah telah mengutus seorang manusia sebagai utusannya untuk menjelaskan agama ini sebagai pedoman yang akan dicontoh perbuatan perkataan yang diambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita mengatakan wa hadani ruknul amalil mutaqabbal. La budda an yakuna khalisan lillah sawaa'an ala syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat perdagangan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ini. Ikhlaskan untuk Allah dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita punya modal ini, jaga modal ini, rawat modal ini. Beribadah untuk Allah semata dan sesuaikan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi wa rasulih. Allah utus dia sebagai utusan. Ini yang pertama, memperhatikan modal kita dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam berdagang maka prioritaskanlah dengan perdagangan utama. Prioritaskan perdagangan utama yang paling pokok, yaitu dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Berapa banyak kaum muslimin bersemangat dalam melakukan ketaatan, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang sunnah, tapi melalaikan perkara wajib. Dan ini dibahasakan oleh para ulama kita sebagai orang yang tertipu. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah hingga melalaikan perkara wajib, maka dia tertipu. Namun siapa saja yang menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara wajib dan terlalaikan dari perkara sunnah, maka para ulama kita mengatakan dia orang yang diberi uzur, dimaafkan. Maka dalam kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, fokus dengan perdagangan yang paling mendasar, paling utama, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Maka setelah itu terjaga, perdagangan itu kita lakukan, baru ditambah dengan sunnah. Karena perjalanan kita begitu panjang kepada Allah, maka kita butuh bekal yang banyak untuk menghadapi perjalanan yang panjang itu. Maka setelah kita memastikan modal, memprioritaskan perdagangan yang paling utama, kemudian yang ketiga ibadah Allah, pintarlah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita maksud? Ma'asyiral muslimin, kita mengetahui semuanya bahwa kehidupan kita terbatas, umur kita
terbatas, kekuatan kita terbatas. Maka dari segala bentuk keterbatasan yang ada, maka jelilah melihat peluang yang ada, memanfaatkan setiap peluang yang bisa kita jadikan itu bermanfaat dalam kehidupan akhirat kita. Pintar berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami ini, kita bawakan sebuah perkataan dari Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita maksud, bagaimana kita mesti pintar berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadikan rutinitas bernilai ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah wahdah yang telah ditentukan syarat rukun dan telah ditentukan waktunya, jumlahnya, tempatnya, tapi ibadah dalam makna yang luas. Bagaimana aktivitas kita, rutinitas kita bisa dia bernilai ibadah? Maka kita simak perkataan Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata begini, amma ana fa'ana wa aqumu wa arju fi nawmati ma arju fi qawmati. Mu'adz bin Jabal berkata, adapun saya berdiri, maksudnya berdiri untuk salat malam, dan saya juga tidur, memberikan keadaan untuk beristirahat. Saya salat malam dan saya juga tidur. Tapi yang luar biasa adalah wa arju fi nawmati ma arju fi qawmati. Saya mengharapkan pahala dalam tidur saya sebagaimana saya mengharapkan pahala dalam lelah. Perkataan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makna perkataan Mu'adz itu, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, annahu yajlubu thawaaba fi ar-raha kama yajlubu fi at-ta'am. Lianna ar-raha idza qusida biha al-i'anah ala ibadah hasalat as-salat. Makna perkataan Mu'adz itu adalah dia mengharapkan pahala di dalam lelahnya ibadah, dia mengharapkan pahala di dalam istirahatnya sebagaimana dia mengharapkan pahala dalam lelahnya ibadah. Lianna ar-raha, karena sesungguhnya istirahat itu idza qusida biha al-i'anah ala ibadah, jika lebih niatkan untuk membantu dalam ketaatan, maka dia akan bernilai pahala. Artinya masyarakat muslimin, seorang mukmin ketika tahu dia perjalanannya begitu panjang, dia akan memanfaatkan setiap celah yang ada untuk bermanfaat baginya dalam kehidupan akhirat. Mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata kembali, semuanya itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seorang mukmin pandai gunakan niatnya. Mulai dari makannya, istirahatnya, jimanya, dari segala aktivitas yang dia lakukan, dari perkara-perkara mudah yang bisa dia lakukan, semuanya akan berubah menjadi ibadah kalau niatnya benar. Kalau dia benar-benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan kehidupan akhirat, maka niatnya ketika melakukan itu pasti mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluarlah kaidah dari para ulama kita, al-adat tanpa ibadah. Adat kebiasaan kita itu makan, minum, istirahat, semuanya dari hal-hal yang kita lakukan secara rutinitas bisa menjadi ibadah niat shalihat, dengan niat yang benar. Kita makan, ma'asyiral muslimin, niatkan, sejukkan di dalam makan itu niat yang baik. Ya Allah, untuk menguatkan tulang
tulang punggung ini ya Allah, agar kuat kembali beribadah kepada-Mu, maka menjadi ibadah. Tak kala kita mau memejamkan mata di malam hari, ya Allah, agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir ya Allah, agar bisa bangun cepat di subuh hari ya Allah, maka tidur sepanjang malam menjadi ibadah. Dengan apa? Biniyat salihah, masukkan niat yang baik ke dalamnya. Engkau lampiaskan syahwat birahimu melalui jalur yang dibenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi istrimu. Selipkan niat yang baik. Selain nafsumu, syahwatmu terlampiaskan, pahala kamu dapatkan ya Allah untuk mendapatkan keturunan yang nanti beribadah kepadamu. Niat yang baik. Jima pun menjadi pahala beribadah. Inilah yang kita maksud. Pintarlah kita dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan setiap cara yang ada agar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada-Ku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam makna yang luas, bukan hanya ibadah makna semata. Hingga perkara-perkara mubah kita pun usahakan bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama ketika mendefinisikan tentang ibadah, mereka mengatakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal az-zahir wal batin. Ibadah itu ma'asyiral muslimin bukan hanya salat, puasa, haji semata. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruhnya terhadap apa yang Allah cintai dan Allah redha. Asal Allah cinta dan redha itu ibadah. Baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, dia ibadah. Syaratnya asal Allah suka dan redha. Bagaimana agar Allah suka dan redha? Perbaiki niat ketika melakukan, perhatikan niat ketika melakukan, masukkan niat yang baik ketika melakukan. Fa'tabi'ul asar la'allakum turhamun. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa 'azima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sejatinya kita benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada-Nya, mengumpulkan berkat sebanyak-banyaknya untuk melakukan perjalanan yang panjang setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Maka seorang mukmin dituntut berdagang dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan modalnya dalam perdagangan, memprioritaskan perdagangan yang paling utama, dan kemudian pintar-pintar di dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam artian pintar-pintarlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah kepada Allah, betul-betul perhatikan modal kita dalam berdagang. Utamakan, dahulukan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perdagangan kita, kemudian baru pintar-pintar dalam berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak amalan yang ringan,
tapi pahalanya justru besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak perkara-perkara yang kita lakukan yang awalnya mubah bisa dijadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampaikan sebuah perkataan dari seorang ulama karismatik yang tidak hanya dicintai, dikenal di negeri kita ini, jadi dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai kepada Malaysia, bahkan dunia pun kenal kepada beliau. Buya Hamka rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau hidup hanya sekadar hidup, maka kira kehidupan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, kira di sawah juga bekerja. Perkataan singkat tapi maknanya lebih dalam, menghujam ke dalam sembah tak akan kita renungkan. Ibadah Allah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kalau hidup hanya sekadar hidup, apa hubungannya kita dengan mereka? Kalau bekerja hanya sekadar bekerja, tidak ada hubungannya kita dengan mereka. Kita dicipta untuk beribadah, bukan hanya sekadar bekerja, mempertahankan kehidupan, melangsungkan kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kehidupan kita ini, dari awal kita membuka mata sampai kita menutup mata kembali, jadikanlah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mari kita teruskan dan kita rapatkan.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك
ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.